Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine too. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis bab 4. Ada apa? Materi yang ada di bab 4. Bab 4 akan membahas mengenai surat Al-Kafirun. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, seperti biasa kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Get ready. Sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Oke, setelah selesai membaca doa, yuk didengarkan dan disimak baik-baik penjelasan yang akan Miss Dina sajikan untuk kalian ya. Nah, untuk kalian semua, silahkan dibuka di buku halaman 33 mengenai surah Al-Kafirun. Ya, silahkan dibuka. Oke, Miss Dina akan membacakan dulu seperti materi yang sebelumnya yang mengenai surah Al-Kautsar. Miss Dina di sini akan membacakan surah Al-Kafirun. Tolong didengarkan dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, mengenai surah Al-Kafirun. Nah, untuk surah Al-Kafirun ini, surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Surah Al-Kafirun itu diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Kafirun turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berarti surah Al-Kafirun ini termasuk atau tergolong ke dalam surah Makkiyah ya. Nah, selanjutnya surah Al-Kafirun turun setelah surah Al-Ma'un. Nah, kita kembali lagi di sini mengenai pengertian atau terjemahan atau arti dari surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu artinya adalah orang kafir. Nah, untuk ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Nah, di sini yang disebut atau yang dipanggil adalah orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu, Miss Dina? Atau orang kafir itu apa sih, Miss Dina? Orang kafir adalah orang yang menyembah Tuhan tetapi bukan kepada Allah. Kepada siapa dong, Miss Dina? Nah, kepada sesuatu yang disembah atau bisa kita sebut itu sebagai berhala. Jadi dulu pada zaman Nabi Ibrahim, di situ ada satu kaum yang dimana kaumnya adalah kaum yang menyembah berhala, yang menyembah patung. Allah itu ada bersemayam di atas arasy-Nya atau di atas singgasananya Allah. Ya, nah kita
karena kita adalah bukan bagian dari orang kafir, semoga kita tetap taat kepada agama kita, yaitu agama Islam. Lalu untuk terjemahan yang kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Yang mereka sembah itu tadi apa? Yaitu adalah patung, bukan Allah atau bukan Tuhan kita. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Untuk tadi yang di ayat kedua, aku tidak akan. Lalu untuk di ayat ketiga, yang keempat, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah anak-anak, untuk di pengertian di ayat ke-6 ini, lakum dinukum waliyadin, kita di Indonesia khususnya memiliki banyak beragam agama selain dari agama Islam dan agama Kristen. Ada lagi agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Nah, mereka memiliki keyakinan yang berbeda juga dengan kita. Kalau kita meminta, kita memohon, kita berdoa kepada Allah, kita menyembah, kita sholat kepada Allah. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang selain dari agamanya Islam, dia menyembah kepada patungnya, kepada Buddha, kepada Yesusnya, ya. Tapi karena kita adalah agama yang memiliki rasa toleransi, rasa saling menghargai yang tinggi, jadi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini agamaku adalah Islam. Aku menjalankan sholat, aku menjalankan mengaji. Agama kamu Kristen, kamu boleh beribadah kepada Tuhan kamu, kamu juga boleh berdoa kepada Tuhan kamu. Jadi secara kata atau kalimat yang dapat kalian lebih mengerti atau dapat kalian lebih pahami itu adalah, ini tuh agama aku, jadi aku akan menjalankannya, dan kamu juga menjalankan agama kamu. Jadi kita tidak perlu bertengkar, kita tidak perlu saling menjelekkan, kita juga tidak perlu saling mencaci maki. Kita tetap saudara, tapi keyakinan kita berbeda. Kita meyakinkan bahwa kita adalah miliknya Allah, kita menyembah kepada Allah, dan mereka juga meyakinkan bahwa mereka menyembah kepada berhala mereka, kepada patung mereka. Seperti itu ya. Oke, kita menuju ke slide selanjutnya. Lalu, surah Al-Kafirun itu berisi tentang apa? Nah, tadi Miss Dina sudah katakan bahwa surah Al-Kafirun itu berisi mengenai orang-orang kafir. Nah, anak-anak, surah Al-Kafirun berisi tentang perintah agar kita menyembah Allah, bukan menyembah sesembahan yang disembah orang kafir. Balasan dari Allah. Nah, setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan. Begitu juga dengan orang kafir, begitu juga dengan orang yang menyembah patung. Mereka pasti mendapatkan balasan nanti di akhirat dari Allah. Balasannya itu apa? Kalau misalnya kita menyembah patung, maka balasannya adalah akan masuk ke dalam neraka. Lalu ketika kita menyembah hanya kepada Allah, kita meminta hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, maka balasan dari Allah adalah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Di sini siapa yang mau masuk ke dalam surga? Nah, semuanya pasti mau masuk ke dalam surga ya. Karena kenapa?
Di dalam surga kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang betul-betul belum pernah kita rasakan di dunia ini. Jadi anak-anak, kunci dari kita bisa masuk ke dalam surga adalah apa? Mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan. Apa Miss Dina yang Allah perintahkan? Allah memerintahkan kita untuk sholat. Allah memerintahkan kita untuk mengaji. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, itu kalian jalankan supaya apa? Supaya kalian mendapatkan balasan dari Allah berupa kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, untuk slide selanjutnya, seperti biasa kalian baca di rumah masing-masing surat Al-Kafirun. Silahkan dibaca dengan diawali dengan membaca basmalah dulu ya. Ya, shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, tadi semuanya sudah menyimak video penjelasan yang Miss Dina sajikan mengenai surat Al-Kafirun. Terima kasih ya sudah menyimak. Semoga video Miss Dina dapat membantu kalian walaupun kita masih belajar di rumah. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan dan kita akhirkan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya walaupun kita masih belajar di rumah. Assalamualaikum.